Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang koneksi matematika. Di sini koneksi matematika yaitu dengan kata lain dapat diartikan sebagai keterkaitan. Dalam hal ini konsep matematika dapat diartikan sebagai keterkaitan antara konsep-konsep matematika secara internal, yaitu dengan berhubungan dengan matematika itu sendiri, atau keterkaitan secara eksternal, yaitu matematika dengan bidang lain, baik di bidang studi lain maupun dengan kehidupan sehari-hari. Salah satu standar kurikulum yang dikemukakan oleh NCTM adalah koneksi matematika atau mathematical connections, yaitu bertujuan untuk membantu perbuatan persepsi siswa dengan cara melihat matematika sebagai bagian terintegrasi dalam kehidupan. Di sini Mumun Saban 2009 menyatakan bahwa koneksi matematika atau matematika connections merupakan kegiatan yang meliputi mencari hubungan antara berbagai representasi, konsep, dan prosedur. Memahami hubungan antara topik matematika menggunakan matematika dalam bidang studi lain atau kehidupan sehari-hari. Memahami representasi ekuivalen, konsep yang sama. Mencari koneksi atau prosedur lain dalam representasi yang ekuivalen menggunakan koneksi antar topik matematika dan antar topik matematika dengan topik lain. Pengertian yang sama juga dijelaskan Bambang Sarbani. Koneksi matematika merupakan pengertian matematika dengan pelajaran lain atau dengan topik lain. Koneksi matematika atau mathematical connections merupakan kegiatan yang meliputi: 1. Mencari hubungan antara berbagai representasi konsep dari prosedur. 2. Memahami hubungan antar topik matematik. 3. Menggunakan matematika dalam bidang studi lain atau kehidupan sehari-hari. 4. Memahami representasi ekuivalen, konsep yang sama. 5. Mencari koneksi satu prosedur lain dalam representasi yang ekuivalen. 6. Menggunakan koneksi antar topik matematika dan antar topik matematika dengan topik lain. Tujuan dan manfaat koneksi matematika. Tujuan dan manfaat koneksi matematika antara lain: siswa mengenal dan menggunakan keterkaitan antara ide matematika. 2. Siswa mampu memahami ide-ide matematika yang saling berkaitan siswa. 3. Siswa mampu membangun pengetahuan yang koheren. 4. Siswa mampu mengenal dan menerapkan matematika dalam konteks di luar matematika. Manfaat matematika 1 yaitu suatu topik dapat diciptakan dengan topik lain dengan cara mengembangkan lebih lanjut atau menggunakan pada topik lain. Misalnya, bilangan dapat digunakan dalam pengukuran panjang sehingga panjang dua buah benda atau lebih dapat dijumlahkan. Yang kedua yaitu topik pada bidang kajian lain dapat disusun berdasarkan teori matematika tertentu, misalnya matematika ekonomi atau matematika teknik. 3. Koneksi atau keterkaitan matematika dalam kehidupan sehari-hari dapat berbentuk pemecahan masalah sehari-hari. Tentunya sederhana. Tugas polisi di perempatan jalan sangat membantu polisi dengan hadirnya lampu stopan di perempatan jalan. Lampu tersebut menggunakan teori logika matematika. C. Peran koneksi matematika dalam pembelajaran matematika. Bell menyatakan bahwa tidak hanya koneksi matematika yang penting, namun kesadaran perlunya konteks koneksi dalam belajar matematika juga penting. Apabila ditelaah tidak ada topik dalam matematika yang berdiri sendiri tanpa adanya koneksi dengan topik lain, koneksi antar topik dalam matematika dapat difahami anak apabila anak memahami pembelajaran yang melatih kemampuan koneksinya. Salah satunya adalah melalui pembelajaran yang bermakna. Ada 2 tipe umum koneksi matematika menurut NCTM 1989, yaitu modeling connections dan mathematical connections. Modeling connection merupakan hubungan antara situasi masalah yang muncul di dalam dunia nyata atau dalam disiplin ilmu lain dengan representasi matematikanya. Sedangkan mathematical connections adalah
hubungan antara dua representasi yang ekuivalen dan antara proses penyelesaian dari masing-masing representasi. NTM tersebut mengindikasikan bahwa koneksi matematika terbagi ke dalam 3 aspek kelompok koneksi, yaitu aspek koneksi antara topik matematika, aspek koneksi dengan disiplin ilmu lain, aspek koneksi dengan dunia nyata siswa, koneksi dengan kehidupan sehari-hari. Indikator kemampuan koneksi matematika menguraikan NCTM ULED DKK 2009-291 menguraikan indikator koneksi matematika, yaitu saling menghubungkan berbagai representasi dari konsep-konsep suatu prosedur. 2. Menyadari antar topik dalam matematika. 3. Menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari. 4. Menggunakan ide-ide matematika untuk menggunakan ide-ide matematika lain lebih jauh. 5. Menyadari representasi yang ekuivalen dari konsep yang sama ke kemampuan-kemampuan yang diharapkan setelah siswa mendapatkan pembelajaran yang menekankan aspek koneksi matematika adalah sebagai berikut. 1. Siswa dapat menggunakan koneksi antar topik matematika. 2. Siswa dapat menggunakan koneksi antar matematika dengan disiplin ilmu lain. 3. Siswa dapat mengenali representasi ekuivalen dari konsep yang sama. 4. Siswa dapat menggunakan ide-ide matematika untuk memperluas pemahaman tentang ide-ide matematika lain. 5. Siswa dapat menerapkan pemikiran dan pemodelan matematika untuk menyelesaikan masalah yang muncul pada disiplin ilmu lain. 6. Siswa dapat mengeksplorasi masalah dan menjelaskan hasilnya dengan grafik, numerik, fisik, aljabar, dan model matematika verbal atau representasi. Definisi operasional kemampuan koneksi matematika. Kemampuan koneksi matematika secara operasional dapat didefinisikan sebagai kemampuan melakukan koneksi antara topik matematika, antara matematika dengan disiplin ilmu lain, dan antara matematika dengan dunia nyata. Di sini saya ada memberikan beberapa contoh soal, yaitu ada 2 contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu bunyi contohnya, 2 mesin memproduksi barang yang sama. Mesin A dapat memproduksi 100 unit barang per jam, sedangkan mesin B dapat memproduksi 150 unit barang per jam. Dalam satu hari, kedua itu harus dapat memproduksi 2.600 unit barang. Jumlah jam kerja dalam satu hari untuk kedua mesin adalah 20 jam. Di sini yang ditanya adalah buatlah model matematika dari masalah di atas. Yang kedua yaitu berapa jam mesin A dan mesin B harus bekerja untuk menghasilkan barang secara maksimal. Penyelesaian. Diketahui mesin A memproduksi 100 unit barang per jam. Mesin B memproduksi 150 unit barang per jam. Jumlah jam kerja kedua mesin sama dengan 20 jam. Kedua mesin dalam satu hari dapat memproduksi 2.600 barang. Diketahui buat model matematika dari masalah di atas. Yang kedua, berapa jam mesin A dan mesin B bekerja untuk menghasilkan barang secara maksimal. Jawab. Model matematika. A. Model matematika. Misalnya, mesin A sama dengan X, mesin B sama dengan Y. Di sini kita kalikan antara mesin A dan mesin B. Mesin A sama dengan X, mesin B sama dengan Y. 100X ditambah 150Y sama dengan 2.600 per 1. Itu persamaan ke-1. Yang kedua yaitu YX tambah Y sama dengan 20. Kembali ke persamaan kedua. B. Waktu mesin A dan mesin B harus bekerja untuk menghasilkan barang secara maksimal. Sederhanakanlah dalam persamaan yang ke-1. 100X ditambah 150Y sama dengan 2.600. 2X ditambah 3Y sama dengan 52. Mencari X dan Y menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Ubah persamaan kedua menjadi Y.
sama dengan 20 min X. Kemudian substitusikan ke persamaan ke-1. 2X ditambah 3Y sama dengan 52. 2X ditambah 3 buka kurung 20 min X tutup kurung sama dengan 52. 2X ditambah 60 min 3X ditambah sama dengan 52. Di sini X-nya kita dapatkan 8. Substitusikan nilai X sama dengan 8 ke persamaan ke-1. X ditambah Y sama dengan 20. 8 ditambah Y sama dengan 20. Sedangkan Y sama dengan 12. Jadi agar menghasilkan barang secara maksimal, maka mesin A harus bekerja selama 8 jam per hari dan mesin B bekerja selama 12 jam per hari. Di sini contoh soal yang kedua bunyinya, seorang pengusaha barang bekas menghargai botol bekas berdasarkan volume botol dan harga yang diberikan oleh pengusaha tersebut adalah sebesar Rp1 per sentimeter. Per sentimeter. Suatu hari ada seorang pengumpul barang bekas membawa botol bekas berbentuk tabung sebesar 1000 buah dengan ukuran yang sama. Jika botol tersebut berdiameter